Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya, Bapak Ibu? Sehat luar biasa. Ya, Baik, Alhamdulillah baik, Mi. Alhamdulillah Umar. sehatnya, Masya Allah. Setelah UTS kemarin ya, susah Pak, Bu. Susah Bu, sampai nggak Susah. tidur. Sampai nggak tidur, Masya Allah. Itu yang wajibnya cuma dua. Aduh, Alhamdulillah ya. Tapi nilainya juga memuaskan ya, Alhamdulillah. Jadi Umah ambil dua. alhamdulillah. Jadi Uma ambil dua saja yang Bapak Ibu kan tadi banyak tuh ya mengisi. Jadi yang benar-benarnya Uma ambil. Nah, selebihnya nanti dimasukkan ke nilai tambahan ya. Baik untuk kita mulai saja ya. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Ya, pertama-tama Uma ucapkan puji dan syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita sehingga bisa berkumpul kembali dalam perkuliahan malam hari ini. Semoga Bapak Ibu senantiasa sehat ya, Bapak dan Ibu yang Uma hormati, Uma merasa senang sekali mendapat kesempatan sekali lagi untuk hadir di depan Bapak Ibu sekalian. Di sini Uma izinkan untuk kelompok 7 ya. Kelompok 7 yang beranggotakan Mayang Putri Mutiara, M. Syafiq, Fawaz, terus Yusuf Asari dan Julian Tamaputra ya, untuk memberikan penjelasan tentang materi matriks, diagonal, triangular, dan simetris ya. Baik, untuk tidak berlama-lama, dipersilahkan untuk kelompok 7 untuk memulai presentasinya. Baik, untuk kelompok 7 boleh diperlihatkan videonya. bener rumah. Sudah Baik, silakan. Mayang mana Mayang? Oh, ini Mayang. Baik, Safik, Kev ada Safik, Yusuf, oke. Terus Julian Tama. Mana Julian? Mana Julian Tama? Tidak ada. Julian Tama tidak ada. Lagi Mas Julian masih ada meeting katanya Bu, jadi kayaknya menyusul. Oh, baik, siap. Eh, untuk untuk Pak Budi, boleh minta tolong absennya Ya, sudah. Oh, ya. sudah, Siap. sudah. Mi. Sudah. Di apa difotokan ya seperti biasa. Baik, Bu, Umar. Ya, mangga silakan untuk kelompok 7 silakan dimulai. ya, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 di sini akan mempresentasikan tentang metrik diagonal, triangular, dan simetris. Pertama-tama kita kenalan dulu untuk met- untuk apa namanya moderator dengan saya sendiri, Yusuf. Lalu untuk pemateri diagonal dengan Mbak Mayang, triangular dengan Mas Fawas, dan simetris dengan saya sendiri nanti. Eh, untuk diagonal akan dibawakan oleh untuk Mbak Mayang, boleh dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Yusuf. Selamat malam semuanya. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai materi matriks diagonal. Bisa di next, Yusuf. Ya, Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih matriks diagonal itu? Jadi, matriks diagonal itu adalah jenis matriks persegi yang semua elemen di luar diagonal utamanya bernilai nol. Diagonal utama itu ada di mulai dari kiri atas hingga ke kanan bawah. Nah, kita lihat ada contoh matriks diagonal. Di sini ada contoh matriks diagonal 2 kali 2 dan juga 3 kali 3. Nah, kedua matriks ini bisa disebut sebagai matriks diagonal karena elemen di luar diagonal utamanya itu bernilai nol. Kita lihat yang matriks 3 kali 3 ini, diagonal utamanya ada 1, 0, dan min 4. Nah, di luar dari diagonal utama itu bernilai nol. Maka matriks ini disebut sebagai matriks diagonal. Seperti itu. Kita next, lanjut. Nah, di sini ada sifat-sifat matriks diagonal. Nah, pertama ada setiap matriks diagonal adalah matriks persegi. Itu maksudnya jadi eh, sebuah matriks bisa bisa disebut sebagai matriks diagonal jika bentuknya itu sama gitu, berukuran sama 2 kali 2, 3 kali 2, atau 4 kali 4 dengan ciri-ciri yang saya sebutkan sebelumnya. Lanjut ada matriks identitas.
matriks nol dan matriks skalar merupakan contoh matriks diagonal karena masing-masing matriks tersebut mempunyai elemen diagonal non utama yang berupa nol. Kita lihat contohnya di matriks identitas. Ini masuk ke dalam jenis matriks diagonal karena elemen di luar diagonal utamanya itu bernilai nol. Nah, matriks nol juga termasuk ke dalam matriks diagonal. Kenapa? Karena elemen-elemen di luar diagonal utama itu bernilai nol kan. Nah, itu termasuk dalam jenis matriks diagonal. Matriks skala juga sama, di luar diagonal utamanya itu bernilai nol. Jadi dia masuk ke dalam contoh matriks diagonal. Ini next. Nah, jumlah dua matriks diagonal adalah matriks diagonal. Jadi, jika kita menjumlahkan dua matriks diagonal, maka hasil akhirnya akan tetap berbentuk matriks diagonal. Misalnya, kita ada matriks A, 2, 0, 0, 0, 5, 0, dan 0, 0, 3. Lalu ada matriks B, 4, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 7. Jika kita tambahkan, 2 ditambah 4, 0 ditambah 0, dan seterusnya, maka hasil akhirnya akan menjadi matriks diagonal 6, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 0, 10. Nah, untuk penjumlahan matriks diagonal itu caranya cukup mudah. Kita cukup menambahkan setiap elemen dari diagonal utamanya. Jadi tinggal 2 tambah 4, 5 ditambah 1, 3 ditambah 7. Seperti itu caranya. Lanjut, matriks diagonal bersifat komutatif terhadap penjumlahan dan perkalian. Jadi, meskipun posisinya dibalik, misalkan kan tadi ada A ditambah B, terus kita balik menjadi B tambah A, maka hasilnya akan tetap sama. Seperti itu. Begitu juga dengan perkalian. Misalnya A dikali B atau B dikali A, itu hasilnya akan tetap sama. Gitu. Lanjut, matriks diagonal dapat dibalik jika Sorry ya. Oke. matriks diagonal dapat dibalik jika dan hanya jika semua entry pada diagonalnya bukan nol. Jadi, sebuah matriks diagonal memiliki inverse jika eh, elemen-elemen di diagonal utama itu bukan angka nol. Selanjutnya, matriks diagonal adalah matriks simetris karena untuk setiap matriks diagonal A transpose sama dengan A. Jadi, langsung ke contohnya, misalnya ada matriks A 1, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 4. Kita transposkan, kita tukar baris menjadi kolom, kolom menjadi baris, maka hasilnya akan sama seperti nilai awalnya. Itu. Jadi, matriks diagonal termasuk ke dalam matriks simetris. Lanjut. Sekarang masuk ke inverse matriks diagonal. Tadi sempat kita singgung di sifat-sifat. Sebuah matriks diagonal dapat dibalik jika dan hanya jika semua anti diagonalnya tidak nol. Nah, untuk inverse matrik ini cukup mudah. Kita hanya perlu mensatuperkan diagonal utamanya. Kita langsung ke contohnya aja. Next. Nah, kita di sini mempunyai matriks A 2, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 5. Kita inverskan menggunakan rumus 1 per diagonal, maka hasilnya menjadi 1 per 2, 0, 0, 0, 1 per 3, 0, 0, 0, 1 per 5. Jadi kita cukupkan satu perkan diagonal utamanya saja. Kita lanjut. Nah, tadi untuk inverse metrik itu hanya bisa jika diagonal utama itu tidak bernilai 0. Nah, kenapa kalau misalnya ada matriks diagonal yang ada elemen diagonal nolnya tidak bisa diinverskan? Karena jika kita invertkan matriks tersebut, akan ada elemen yang bernilai 1/0, yang dimana nilai 1/0 itu tidak terdefinisi karena tidak ada nilai konsisten yang dapat diatribusikan pada hasilnya. Seperti itu. Jadi, kesimpulannya, matriks diagonal memiliki inverse jika dan hanya jika elemen diagonalnya tidak bernilai 0. Kita lanjut. Nah, selanjutnya ada pangkat matriks diagonal. Pangkat matriks diagonal juga sangat mudah, seperti inverse matriks tadi, kita cukup mempangkatkan setiap elemen dari diagonal utamanya. Nah, lanjut kita langsung ke Sebentar, contohnya. Ayang, boleh di skip sebentar. Untuk video yang barusan ada tidak? Ada
Boleh yang tadi di ini dulu biar sefrekuensi. Jadi penjelasan video. Jadi tidak dicampur. Oh, iya baik, Uma. Silakan. Mayang, share screen-nya Mayang aja ya, yang video. Tenang. segitiga bawah. Nah, apa itu? Di video kali ini saya Udah terlihat belum? Udah. Nah, Ada suaranya? akan membahas Lanjut, Ada. tentang suara. matriks diagonal dan matriks segitiga atas juga matriks segitiga bawah. Nah, apa itu matriks diagonal? Nah, di sini ada suatu contoh matriks diagonal. Yang pertama adalah dia harus matriks persegi. Jadi matriks diagonal itu adalah matriks persegi yang entry-entry di luar diagonal utamanya, entry-entry selain diagonal utama, dia bernilai 0. Bernilai 0. Nah, kita lihat di sini, misalkan D adalah matriks diagonal karena ini diagonal utama, dan entry-entry selain diagonal utama bernilai 0, maka ini disebut matriks diagonal. Nah, pertanyaannya adalah, apakah D1, D2, sampai Dn boleh 0? Boleh. Jadi, D1, D2, dan seterusnya sampai Dn boleh 0. Yang penting, boleh 0. Yang penting adalah bahwa selain diagonal utamanya, ini, selain diagonal utamanya, ini diagonal utama. Oke, sorry. Selain entry-entry di diagonal utamanya, dia bernilai 0. Nah, kenapa sih kita bahas matriks diagonal? Apa sih keuntungan matriks diagonal? Nah, matriks diagonal ini adalah dia punya keuntungan tersendiri. Nah, kalau kita pangkatkan, contohnya di sini, kalau kita pangkatkan matriks diagonal, maka itu sama dengan memangkatkan entry-entry pada diagonal utama yang bersesuaian. Kok bisa gitu sih? Kenapa bisa gitu? Kita berikan contohnya. Misalkan kita punya matriks 2x2 aja ya. Nah, kita ingin menguadratkan matriks 2x2. Oke. 1, 0, 0, 2. Nah, kalau kita kalikan, kita lihat, misalkan baris pertama kali kolom pertama kan. Nah, ketika 1 dikali 1 hasilnya 1. Nah, ini 0, dan kalau ini dikalikan dengan 1 kali 1, 1, 0 kali 0, 0, berarti ini sama dengan 1. Oke, selanjutnya untuk baris pertama kolom kedua. Nah, sekarang 1 kali 0, 0, 0 kali 2, 0. Jadi, ketika kita bersesuaian dengan baris pertama, kolom kedua, bukan baris pertama, kolom pertama, maka semua entry-nya pasti 0. Oke, selanjutnya kalau misalkan kalau dia bersesuaian baris pertama, kolom pertama ada isinya, yaitu perkalian antara ini dan ini. Tetapi kalau misalkan berbeda, seperti nanti baris kedua, kolom ke-1 misalkan. Baris kedua, kolom ke-1 ini ya, 02. Nah, kita lihat 0 dikali 1, 0 ditambah 2 kali 0, 0. Ya kan? Sedangkan kalau misalkan baris kedua, kolom kedua, karena sama-sama 2, maka ini nilainya adalah 2 kuadrat. Oke. Dan seterusnya, intinya kalau kita mengalihkan
matriks diagonal, maka hasilnya adalah matriks diagonal lagi, dan spesialnya adalah entry-entry-nya sama dengan memangkatkan entry-entry matriks diagonal. Oke, kalau matriks diagonal dipangkatkan, maka entry-entry-nya juga hasilnya adalah entry-entry pada diagonal utama dipangkatkan sejumlah pangkatnya. Ini kebetulan pangkatnya K, untuk K-nya adalah bilangan bulat. Dengan K-nya bilangan bulat. Oke, selanjutnya ketika kita mencari D inverse, nah kita lihat D inverse kan D pangkat 1 ya, D pangkat min 1 ya. Nah, kita bisa menggunakan definisi D pangkat K ini dengan K-nya diganti sebagai D min 1. Nah, kita lihat berarti D1 pangkat negatif 1, ya kan? Ini sama dengan 1 per D1. Jadi, ketika nanti kita punya matriks diagonal, lalu kita membutuhkan inverse dari matriks diagonal tersebut, kita tinggal memangkatkan entry-entry pada diagonal dengan negatif 1. Seperti ini. Contohnya gini. Kita punya yang tadi aja ya. 1, 0, 0, 2 gitu ya. Nah, inverse-nya adalah, berarti inverse-nya adalah 1 per 1, 1, 0, 0, setengah gitu ya. Coba kita kalikan apakah hasilnya adalah identitas. Oke, kita kalikan. Baris pertama, kolom pertama 1, 0, 1, 0. 1 kali 1, 1, tambah 0 kali 0, 0. Oke. Baris pertama, kolom kedua. Baris pertama, kolom kedua, 1, 0, 1, 0, 0, setengah. 1 kali 0, 0, 0 kali setengah, 0 ya. Berarti ini 0. Lalu selanjutnya ini 0. Lalu selanjutnya ini 2 kali setengah. Berarti 1. Nah, kita lihat bahwa ini adalah matriks diagonal. Berarti inverse dari matriks diagonal adalah entry-entry sebelumnya dengan dipangkatkan negatif 1. Ini menggunakan definisi D pangkat K ini. Oke. Jadi gitu ya, kalau ada matriks diagonal mudah sekali carinya, cari D inverse-nya. Tinggal 1 pernya saja, oke? Nah, sebagai contoh, kita diberikan matriks diagonal nih. 1, 0, 0, 0, 0, negatif 3, 0, 0, 2. Nah, sekarang kita diminta mencari matriks A inverse A pangkat 5, A pangkat min 5. Oke, ya udah kita tinggal cari definisi D pangkat K tadi kan. Pakai definisi D pangkat K. Dari sini ya udah tinggal 1 per negatif 1 per 3, lalu 1 per 2. Yang pangkat 5, berarti tinggal 1 pangkat 5, terus negatif 3 pangkat 5. Betul nggak? Min 2, 4, 3. 81 kali 3 ya, 243. Karena ini pangkatnya ganjil, maka negatif 243. Yang ini 2 pangkat 5. 2 pangkat 5, 32. Nah, sekarang A pangkat negatif 5 juga sama. Sekarang berarti apa? Negatif 3 pangkat negatif 5. Artinya apa? Artinya negatif 3 pangkat 5 pangkat min 1. Berarti 1 per negatif 243. Oke, sekarang pertanyaannya, bagaimana jika ada entry-entry yang 0? Bagaimana jika ada entry-entry yang 0? Misalkan seperti ini. A sama dengan 0, 1, 2. 0, 0, 0. Nah, ini adalah matriks diagonal. Nah, apakah A inverse-nya ada? Pertanyaannya, apakah A inverse-nya ada? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena 0 pangkat negatif 1, 1 per 0. 1 per 0 tidak terdefinisi. Karena 1 per 0 tidak terdefinisi. Berarti di sini kesimpulannya adalah, tadi kan kesimpulan yang pangkat ya.
Oke, di sini saya kasih kesimpulan nomor 2 berarti ya. Jika entry pada matriks diagonal, entry diagonal utama pada matriks diagonal bernilai 0, maka matriks tersebut tidak memiliki inverse. Matriks tersebut tidak memiliki inverse. Oke, maka matriks tersebut tidak memiliki inverse kalau ada entry pada diagonal utama pada matriks diagonal dia bernilai 0. Oke, ini sifat yang kedua. Oke, mudah-mudahan dipahami ya. Jadi kalau misalkan ada entry yang bernilai 0, artinya dia tidak memiliki inverse. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang adalah bagaimana perkalian suatu matriks dengan matriks diagonal. Nah, ini akan sangat berguna sekali. Jadi, kalau kita punya matriks, ini contohnya, matriks diagonal dikalikan matriks lain, maka kita coba lihat baris pertama, kolom pertama. D1, A1, 1 doang kan yang ada, oke. Ini kan, yang lain 0 kan. Baris pertama, kolom kedua yang ini. DA1, A1, 2. Jadi kesimpulannya adalah, ketika mengalihkan suatu matriks dari kiri, diagonal dari kiri, maka sama saja mengalihkan baris matriks tersebut, matriks yang kanannya, dengan entry diagonalnya D1. Kita lihat ini semua D1, ini semua. Oke. Nah, kita lihat yang selanjutnya yang kedua. Baris kedua, ini sama, D2 adalah, jadi sama seperti mengalihkan baris dengan konstanta D2. Oke. Yang D3 juga sama D3. Oke, jadi kalau ada perkalian antara matriks diagonal dan matriks biasa yang belum tentu diagonal, atau kalau ini matriks diagonal juga sama saja, sama dengan mengalihkan entry-entry diagonal ini dengan baris yang bersesuaian. Nah, sekarang kalau dari sebelah kanan, kalau perkalian matriks diagonalnya di sebelah kanan, nah kita lihat. Oke, ini sama seperti tadi ya. Ini. Oke, kita lihat baris kedua, kolom ke-1. Ini ya. Jadi kalau misalkan dari sebelah kanan, maka yang terjadi adalah kita mengalihkan matriks tersebut, matriks ini, dengan kolom matriks ini dengan entry-entry yang bersesuaian. Ini D1, ini D2, maka di kolom yang bersesuaian dia D2. Oke. Ini D3. Gitu ya. Kalau matriks diagonal dari kiri, ini matriks perkalian matriks diagonal dia dari kiri, maka sama dengan mengalihkan baris. Entry dengan baris. Oke, maaf kalau bahasanya agak membingungkan, semoga dapat kata kuncinya. Oke, misalkan perkalian D kali B gitu ya, ini B, ini B, ini D. Entry, mengalihkan entry D dengan baris entry diagonal.
Oke, yang selanjutnya sama ya, perkalian. Ini misalkan D, ini gitu ya. Perkalian ED berarti matriks diagonal dari kanan, maka mengalihkan entry diagonal D dengan kolom. Oke, ini sama tapi di sininya diganti kolom ini tetap entry diagonal D dengan kolom mengalihkan. Oke, paham ya? Ini tidak usah diberi contoh karena kita tinggal lihat ini aja. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang matriks segitiga. Nah, ini sebelum masuk ke segitiga atau segitiga bawah, intermezzo aja. Apa sih keunggulan diagonal, matriks diagonal ini? Dia sering banget digunakan dalam determinan kali ya. Jadi, tapi determinan kita akan belum bahas dulu. Namun sebelum itu, karena kita sedang membahas matriks diagonal, mungkin ada yang sudah belajar tentang determinan di matriks 2x2 dan matriks 3x3. Kalau di matriks 2x2 dengan AD min BC tadi, terus kalau misalkan ini determinan di matriks 3x3 biasanya menggunakan metode Sarus atau adjoint matriks gitu ya. Nah, di sini khususnya determinan ketika matriks diagonal, keuntungannya adalah determinan dari D itu sama dengan perkalian entry-entry pada diagonal utamanya. Oke, ini satu keuntungan aja ya, perkalian entry-entry pada diagonal utama. Jadi ketika kita tahu itu matriks diagonal, kita tidak perlu lagi mencari tidak perlu lagi mencari determinan, ya kita langsung saja mengalihkan antara entry-entry pada matriks diagonalnya. Nah, nanti ada lagi keuntungan matriks diagonal ketika kita bahas diagonalisasi, tapi nggak sekarang. Nah, seperti itu. Nah, jadi tadi kalau misalkan ada satu aja entry diagonalnya yang 0, misalkan determinan D atau determinan suatu matriks diagonal, misalkan saya tulis gitu ya. Terus ternyata ada satu entry diagonalnya 0, maka determinannya langsung 0. Nanti ketika kita bahas determinan, kita tahu suatu matriks yang determinannya 0, maka matriks ini tidak memiliki inverse. Tapi nanti kita akan bahas pertemuan selanjutnya. Baik, silakan kelompok 7. Baik, kita lanjut. Nah, untuk pemangkatan matriks diagonal itu, tadi kita hanya perlu memangkatkan setiap elemen dari elemen dari diagonal utamanya. Kita masuk ke contohnya. Next. Nah, misalnya di sini kita memiliki matriks D, matriks diagonal D yang akan kita pangkatkan dengan 5. Kita tinggal memangkatkan elemen dari diagonal utamanya aja. Jadi tinggal 2 dipangkat 5, hasilnya 32, 3 dipangkat 5, hasilnya 243, dan 4 dipangkat 5, hasilnya 1024. Tuh, kita lanjut. Ini ada produk matriks diagonal. Ini ada perkalian dua buah matriks diagonal. Jadi ketika ada dua buah matriks diagonal dikalikan, maka kita tinggal mengalihkan elemen diagonal utamanya. Jadi misalnya di sini kita memiliki matriks diagonal 1, 200, 030, 004. Selanjutnya D2, 500, 060, 007. Kita kalikan, maka kita tinggal mengalihkan 2 dikali 5, 3 dikali 6, 4 dikali 7. Nah, sisanya
pasti akan bernilai 0. Nah, perkalian dua buah matriks ini pun bersifat komutatif. Jadi meskipun posisinya dibalik, misalnya jadi D2 dikali D1, maka hasilnya akan tetap 10, 0, 0, 0, 18, 0, 0, 0, 28. Gitu. Lanjut. Nah, di sini ada perkalian matriks diagonal dengan matriks lain selain matriks diagonal. Nah, jika perkalian ini matriks diagonalnya ada di sebelah kiri, maka kita hanya perlu mengalihkan setiap barisnya. Jadi, diagonal satu dikali dengan baris satu, diagonal 2 dikali baris kedua, diagonal 3 dikali dengan baris ketiga. Seperti kita lihat di contoh, jadi diagonal satu dikali A baris satu kolom satu, diagonal satu dikali A baris satu kolom 2, diagonal satu dikali A baris satu kolom 3, dan seterusnya. Kita lanjut. Nah, gimana kalau misalnya dia matriks diagonalnya ada sebelah kanan, nah kita mengalihkannya dengan kolom. Jadi kolom satu dikali dengan diagonal satu, kolom 2 dikali dengan elemen diagonal 2, kolom 3 dikali dengan elemen diagonal ketiga. Kita lihat di contoh, D1 dikali A1, A baris satu kolom satu, D1, D2 dikali A baris satu kolom 2, D3 dikali A1, A baris satu kolom 3, dan seterusnya. Begitu. Sekian penjelasan materi dari saya mengenai matriks diagonal. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya. Terima kasih. Oke, untuk matriks selanjutnya yaitu matriks triangular yang akan disampaikan oleh Mas Fawas. Untuk Mas Fawas, dipersilakan. Baik, Mas Yusuf, boleh di next. Sudah kelihatan, Mas? Boleh di next, Mas Yusuf. Di sini saya akan menjelaskan matriks triangular, yaitu matriks segitiga. Boleh di next, Mas Yusuf. Bentar, ini Mas, isinya Mas. Oh, sebentar. Masih belum keluar, Mas Yusuf. Ini. Pengertian matriks triangular. Apa itu matriks triangular? Matriks triangular atau matriks segitiga adalah jenis matriks persegi khusus di mana semua elemen di atas atau di bawah diagonal utama bernilai nol. Bentuk khusus ini membuat matriks segitiga memiliki sifat-sifat menarik dan memudahkan dalam berbagai perhitungan matriks, seperti determinan dan inverse. Boleh di next lagi, Mas Yusuf? Kita sudah pastikan di dalam rangkaian present. Sorry, agak ngeheng nih. Oh,
Coba untuk kelompok 7, eh, jelaskan itu ada matriks segitiga atas dan segitiga bawah. Menurut eh, menurut kelompok 7, kira-kira apa yang disebut dengan matriks segitiga bawah dan atas itu? Eh, boleh di slide sebelumnya, Mas Yusuf? Nah, oh, kelewat, Mas Yusuf. Ya, lanjut Mas. Ya di sini aja, Mas Yusuf. Jadi matriks segitiga atas itu suatu matriks persegi dikatakan matriks segitiga atas jika semua elemen di bawah diagonal utama adalah nol. Contoh di yang A ini diagonalnya itu angka 1 dan 4. Maka diagonal utamanya adalah 0, jadi ini adalah matriks segitiga atas. Dan matriks segitiga bawah, suatu matriks persegi dikatakan matriks segitiga bawah jika semua elemen di atas diagonal utamanya adalah 0. Ini berbanding kebalik dengan matriks segitiga atas ya, karena ini posisi nolnya itu berada di atas. Boleh di next lagi, Mas Yusuf. Selanjutnya, Mas Yusuf. Matriks persegi A sama dengan matriks persegi A atau atas sama dengan AIJ adalah matriks segitiga atas jika dan hanya jika semua entry sebelah kiri dari diagonal utama adalah 0, yaitu AIJ sama dengan 0 jika I lebih dari J. Matriks persegi A atau atas sama dengan AIJ adalah matriks segitiga bawah jika dan hanya jika semua entry sebelah kanan dari diagonal utama adalah 0, yaitu IJ sama dengan 0 jika IJ lebih kecil dari J. Matriks persegi A atau atas adalah AIJ, matriks segitiga atas jika dan hanya jika baris ke I dimulai dengan paling tidak I. I dikurang 1, 0 untuk setiap I. Matriks persegi A, AIJ adalah matriks segitiga bawah jika dan hanya kolom ke J dimulai dari setidaknya J dikurang 1, 0 untuk setiap J. Boleh di next lagi, Mas Yusuf. Teorema, sifat-sifat matriks triangular, teorem. Transpos matriks segitiga atas adalah matriks segitiga bawah, dan transpos matriks segitiga bawah adalah matriks segitiga atas. Misalkan matriks segitiga A atas sebagai berikut. A sama dengan 1, 2, 3, 0, 4, 5, 0, 0, 6. Ini tuh jadi seperti cermin ya, bisa dibalik. Matriks transpos A sekarang menjadi matriks segitiga bawah, karena tadi ya cermin itu dibalik. Dan selanjutnya, misalkan matriks segitiga bawah B sebagai berikut. B sama dengan 1, 0, 0, 2, 3, 0, 4, 5, 6. Matriks transpos B sekarang menjadi matriks segitiga atas, karena tadi ya dibalik eh, angkanya. Boleh selanjutnya, Mas Yusuf. Perkali Perkalian dua matriks segitiga bawah hasilnya akan tetap menjadi matriks segitiga bawah. Demikian pula jika mengalikan dua matriks segitiga atas, hasilnya akan tetap menjadi matriks segitiga atas. Misalkan perkalian matriks segitiga atas A dan B sebagai berikut. Perkalian dua matriks adalah perkalian barisan dan kolom. Contohnya A sama dengan 1, kolom 1 dikali dengan 1 kali 4, sebentar. 1 dikali 4 ditambah 2 dikali 0, hasilnya itu 4. 1 dikali 5
ditambah 2 dikali 6 itu hasilnya 17. 0 dikali 4 ditambah 5 ditambah 3 dikali 6 itu hasilnya 0. Dan 0 dikali 5 ditambah 3 dikali 6 itu hasilnya 0. Hasilnya 18, mohon maaf. Hasil perkalian tetap menjadi matriks segitiga atas. Boleh di next lagi, Mas Yusuf? Matriks segitiga dapat dibalik jika dan hanya entry diagonalnya tidak 0. Jika sebuah matriks segitiga bawah memiliki inverse, maka inverse-nya juga akan berbentuk matriks segitiga bawah. Demikian pula inverse matriks segitiga atas juga dan akan berbentuk matriks segitiga atas. Inverse dari matriks segitiga bawah tetap berupa matriks segitiga bawah. Proses pencarian inverse ini bergantung pada elemen-elemen diagonal yang tidak boleh bernilai 0. Mungkin lanjut ke videonya aja, Mas Yusuf. Ya, baik Mas. Iya, terima kasih Mas Yusuf. Mas Yusuf, mohon maaf suaranya nggak keluar ya. Oke, bentar Mas ya. Maya bisa tolong di itu Mbak Maya. Ini agak error nih Mbak Maya. Oke. Matriks persegi ini matriks segitiga. Tadi kita sudah mengenal matriks diagonal. Nah, sekarang matriks segitiga. Matriks segitiga atas dan bawah. Maksudnya seperti apa? Matriks segitiga atas adalah matriks persegi. Ini segitiga atas ya. Ini matriks segitiga atas. Nah, definisinya mirip-mirip dengan matriks diagonal adalah matriks persegi yang entry di bawah diagonal utama bernilai 0. Nah, matriks segitiga atas entry di bawah diagonal utama. Aneh ya, ini disebutnya atas tapi di bawah. Iya, karena si bentuknya kita membentuk segitiga di atas diagonal utama ya, ini kan segitiga. Ini membentuk segitiga di atas. Jadi yang atas ini entry-entry yang tidak 0, boleh 0, tapi entry-entry yang sifatnya boleh 0, boleh tidak gitu ya, ini berada di atas. Jadi ketika matriks segitiga atas, entry-entry di bawah diagonal utama. Nah, ketika matriks segitiga bawah, ini matriks segitiga bawah sebaliknya, segitiga.
segitiga bawah adalah matriks persegi yang entry-entry di bawah di atas diagonal utama. Ini diagonal utama. Oke, diagonal utama dari kiri atas ke kanan bawah. Entry-entry di atas diagonal utama bernilai 0. Oke, jadi ketika matriks segitiga atas entry di bawah diagonal utama, ketika matriks segitiga bawah entry di atas diagonal utama. Ini dia membentuk segitiga. Seperti itu ya. Cukup dipahami ya. Nah, apa sih keunggulan matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah? Yang pertama adalah, nah ini disebut teorema kali ya. Yang pertama adalah kalau A adalah matriks segitiga atas, saya tulisnya MSA gitu ya, matriks segitiga. MSA, matriks segitiga atas. MSB, matriks segitiga bawah. Do not skip this video. I want to share a job secret that not many people know about. What is it, Vina? Bawah gitu ya. Yang pertama, kalau A adalah matriks segitiga atas, maka A transpose adalah matriks segitiga bawah. Jelas ya? Yang tadinya di atas pindah ke bawah. Juga sebaliknya. Kalau A matriks segitiga bawah, maka A transpose matriks segitiga atas. Oke, nomor 2. Nomor 2 adalah perkalian. Misalkan A dan B, keduanya adalah MSA, matriks segitiga atas. Maka perkaliannya A kali B, dia matriks segitiga atas. Kita coba ya. 1, 2, 3, 0. Kita kalikan dengan 4, 5, 6, 0 gitu ya. Kita coba ya, apakah benar? 1 kali 4, 4, 2 kali 0, 0. Berarti di sini 4. 1 kali 5, 5, 2 kali 6, 12. Berarti 17. 0 kali 4, 0 ya. 0 kali 4, 0. 0 kali 3, 0. Betul ya? Selanjutnya 0 kali 5, 0, 3 kali 6, 18. Nah ya, dia merupakan matriks segitiga atas. Juga sebaliknya, kalau A dan B keduanya matriks segitiga bawah, maka A kali B juga matriks segitiga bawah. Oke, yang ketiga. Yang ketiga adalah matriks segitiga memiliki inverse kalau matriks segitiga memiliki inverse jika dan hanya jika entry pada diagonal utama tidak ada yang 0. Yang 0. Entry pada diagonal utama tidak ada. Mau itu segitiga atas, mau itu segitiga bawah. Jadi contohnya adalah ini. Kita punya misalkan entry-nya 0 ya. 0, 1, 2, 0 gitu ya. Ini kan segitiga atas ya. Oke. Nah, inverse, ada ingat rumus inverse di 2 kali 2 adalah 1 per AD min BC, lalu ditukar ya. Ini 1, 0, min 2, ini 0 gitu ya. Oke, sekarang AD min BC. Nah, sekarang ini permasalahannya di sini, dia AD min BC. 0 kali 1, 0. 0 kali 2, 0. 1 per 0 tidak terdefinisi. Berarti kalau misalkan
entry-entrynya ada yang 0, maka dia tidak memiliki inverse. Sama kayak diagonal tadi ya. Kalau ada entry yang 0, maka tidak ada inverse-nya. Oke, yang keempat. Oke, misalkan A adalah matriks segitiga atas dan memiliki inverse. Maka A inverse adalah matriks segitiga atas juga. Oke, kita coba ya. 1, 2, 3, 0. Kita coba ya, berarti AD min BC 1 kali 3, 2 kali 0 ini 1/3 berarti ya. Ini 3, 1 min 2, 0. Betul ya? Berarti ini sama dengan ini A, ini A inverse, berarti ini 1/3 min 2/3, 0. Betul ya? Ini segitiga atas, ini juga tetap segitiga atas. Oke. Nah, sebaliknya adalah kalau misal A adalah matriks segitiga bawah memiliki inverse, maka A inverse juga matriks segitiga bawah. Tidak usah dicontohkan ya untuk yang ini. Nah, selanjutnya intermezzo lagi karena minggu depan kita bahas determinan dan sekarang kita sedang membahas matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Nah, di sini kita punya A matriks segitiga atas, B matriks segitiga bawah. Nah, determinan dari A sama saja seperti matriks diagonal adalah perkalian entry pada diagonal utamanya. Seperti ini. Oke, yang determinan B juga sama, perkalian entry pada diagonal utamanya. Nah, terus kalau misalkan, makanya tadi, kenapa kalau ada entry di diagonal utama yang ada nilai nolnya, jadi kalau misalkan entry di matriks segitiga atas bernilai 0 gitu ya, bernilai 0 di diagonal, 0 di diagonal utamanya, sama, maka ketika kita kalikan determinan A-nya, dia akan sama dengan 0. Karena dia sama dengan 0, maka A inverse tidak ada atau A tidak memiliki inverse. Tadi ya, kalau ada satu saja 0 di diagonal utama, maka dia tidak memiliki inverse. Ini sama juga ya, begitu juga di matriks segitiga bawah. Ini sama untuk matriks segitiga bawah. Sorry. Sama untuk matriks segitiga bawah. Oke, nanti minggu depan kita akan bahas tentang determinan. Terima kasih. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Boleh lanjut ke materi selanjutnya. Terima kasih banyak Mas Yusuf. Ya, sama-sama Mas Boas. Berikutnya ada di sini saya akan menjelaskan tentang matriks simetris. Untuk matriks simetris, apa itu matriks simetris? Matriks simetris adalah matriks persegi yang tidak berubah saat transposnya dihitung. Metrik yang transportnya sama dengan metrik itu sendiri disebut matriks simetris.
Untuk contohnya seperti ini, B sama dengan 2, 3, 6, 3, 4, 5, 6, 5, 9. B transportnya 2, 3, 6, 3, 4, 5, 6, 5, 9. Lalu jenis-jenis matriks simetris, yaitu pertama, matriks simetris 3 kali 3, matriks simetris 4 kali 4. Matriks B merupakan matriks simetris karena B, I, J sama dengan B, J, I untuk semua I dan J. Dengan kata lain, transpos matriks B sama dengan matriks B itu sendiri. B transpos sama dengan B, yang berarti matriks B simetris. Lalu yang kedua, ada yang namanya matriks simetris miring. Matriks simetris miring 3 kali 3, yaitu matriks A merupakan matriks simetris miring karena A, J, I sama dengan min A, IJ jika transpos suatu metrik sama dengan negatif dari diri sendiri, metrik tersebut dikatakan simetris miring. Lalu ada sifat-sifat metris. Sifat-sifat metris simetris, yang pertama, penjumlahan dan selisih dua metrik simetris menghasilkan metrik simetris. Yang kedua, jika A dan B adalah dua metris simetris dan mengikuti sifat komutatif, yaitu AB sama dengan BA, maka hasil kali A dan B adalah simetris. Yang ketiga, jika metris A simetris, maka A, N juga simetris, di mana N merupakan bilangan bulat. Lalu yang keempat, jika A merupakan metris simetris, maka A min 1 juga simetris. Lalu ada sifat-sifat simetris miring. Yang pertama, bila kita menjumlahkan dua buah metris simetris miring, maka metris yang dihasilkan juga simetris miring. Lalu yang kedua, produk skalar dari metris simetris miring juga merupakan metris simetris miring. Lalu yang ketiga, diagonal metris simetris miring mempunyai 0 elemen dan karena jumlah elemen pada diagonal utama sama dengan 0. Lalu yang keempat, bila metri identitas ditambahkan ke metris simetris miring, maka metris yang dihasilkan dapat dibalik. Lalu teorema metris simetris. 1. Jika terdapat metris persegi B dengan unsur-unsur bilangan real, B plus B transpose adalah metris simetris. Dan B min B transpose adalah metris simetris. Misalkan A sama dengan B tambah B transpose mengambil transpose A, mengambil A transpose sama dengan B ditambah B transpose, lalu tutup kurung transpose sama dengan B transpose ditambah B transpose tutup kurung transpose sama dengan B transpose plus B sama dengan B plus B transpose sama dengan A. Ini berarti B plus B transpose adalah simetris miring. Kemudian misalkan C sama dengan B min B transpose, C transpose sama dengan buka kurung B ditambah buka kurung min B transpose tutup kurung transpose sama dengan B transpose plus buka kurung min B transpose tutup kurung transpose sama dengan B transpose min buka kurung B transpose tutup kurung transpose sama dengan B transpose min B sama dengan min buka kurung B min B transpose tutup kurung min C. Ini berarti B min B transpose merupakan matriks simetris miring. Lalu teorema matriks simetris yang kedua, setiap matriks persegi dapat dinyatakan sebagai jumlah dari matriks simetris miring dan matriks simetris. Misal B dalam matriks persegi, maka gunakan rumus untuk menemukan jumlah matriks simetris dan matriks simetris miring. Contohnya B sama dengan 1/2 kali B plus B transpose plus 1/2 kali B min B transpose. Di sini B transpose adalah transpose dari matriks persegi B.
Jika B plus B transpose merupakan matriks simetris, maka 1/2 kali B plus B transpose juga merupakan matriks simetris. Jika B min B transpose merupakan matriks simetris miring, maka 1/2 kali B min B transpose juga merupakan matriks simetris miring. Perbedaan matriks simetris dan matriks simetris miring. Di sini ada dua perbedaan ya, matriks simetris dan matriks simetris miring. Yang pertama, matriks simetris, matriks pada persegi B yang berukuran N kali N dianggap simetris jika dan hanya jika B transpose sama dengan B. B, IJ sama dengan BJI, lalu tidak ada yang spesifik tentang determinan matriks simetris. Nilai eigen dari matriks simetris adalah nyata. Elemen-elemen diagonal untuk dapat berupa elemen apa saja. Lalu matriks simetris miring, matriks persegi B yang berukuran N kali N dianggap simetris jika dan hanya jika B transpose sama dengan min B. B IJ sama dengan min BJI. Determinan matriks simetris miring berorde ganjil adalah 0. Nilai-nilai eigen dari matriks simetris miring bersifat imajiner murni. Elemen-elemen diagonal utama selalu 0. Next. Keterbalikan matriks simetris. Secara umum, matriks simetris tidak perlu dibalik. Namun suatu matriks simetris dapat dibalik jika dan hanya jika determinan dari matriks simetris tidak sama dengan 0. Jika sebuah matriks simetris memiliki inverse, maka inverse-nya juga akan simetris. Misalkan matriks simetris A 2 kali 2, cari inverse-nya. Contohnya, A sama dengan 4, 2, 2, 3. Pertama cari determinannya dengan A sama dengan 4, B sama dengan 2, C sama dengan 2, dan D sama dengan 3. Lalu determinan A sama dengan A kali D min B kali C. Determinan A sama dengan 4 kali 3 min 2 kali 2 sama dengan 12. Min 4 sama dengan 8. Karena determinannya bukan 0, maka matriks A memiliki inverse. Lalu next. Keterbalikan matriks simetris. Selanjutnya, hitung inverse dengan rumus. A min 1 min 1 per determinan A. D min B min C A. A min 1 sama dengan 1 per 8. 3 min 2 min 2 min 3 min 2 min 2 4. A min 1 sama dengan 3 per 8 min 1 per 4 min 1 per 4 1 per 2. Matriks hasil ini juga simetris, menunjukkan bahwa inverse dari matriks simetris tetap simetris. Lalu untuk lebih jelasnya, mari kita tayangkan video untuk matriks ini. Oke, Mbak Maya, tolong dibantu ya, Mbak. Operasi penjumlahan, perkalian, dan apa itu matriks. Lalu selanjutnya ini meneruskan seri tentang operasi matriks dari yang sebelumnya. Kan sebelumnya kita belajar penjumlahan ya. Penjumlahan, lalu perkalian, ini termasuk penjumlahan termasuk pengurangan ya. Perkalian. Lalu perkalian dari Hi guys, let's learn together how to become a remote worker and earn up to $1,000 per month even transpose matriks. Apa itu transpose matriks? Jadi kita seperti mencerminkan. Jadi misalkan kalau kita punya suatu matriks 1 2 3 4
Gampang ya, tentang dalam katakan simetrik atau simetris itu jika matriks tersebut, kalau matriks A dia sama dengan A transpose. Jadi yang berada di bawah diagonal, segitiga di bawah diagonal sama dengan yang ada di atas segitiga diagonal. Contohnya seperti ini. Jadi kalau kita punya matriks mana? 1, 2, 3 gitu ya. Terus di sininya 0, 1, 0. Kita punya 0, 1, 0, lalu 0, 1, 0 seperti ini ya. Nah ini misalkan C gitu ya. Nah C transpose berarti kita baliknya seperti apa? Berarti jadi ini baris pertama jadi kolom pertama 1, 0, 1, baris kedua jadi kolom kedua 0, 2, 0, baris ketiga jadi kolom ketiga 1, 0, 3. Nah ternyata kita lihat bahwa si C ini sama dengan C transpose ya kan? C sama dengan C transpose, maka C matriks simetris. Nah, kita lihat bahwa matriks simetris itu syaratnya kita bisa melihat ini kalau ini di segitiga yang atas ini. Oke, sama dengan ini. Dia seperti dicerminkan. Kalau dicerminkan, dia sama. Maksudnya seperti apa? Di sini 0, di sini 0, di sini 1, di sini 1. Di sini 0, di sini 0, 1, 1, 0, 0, maka dia sama. Oke. Kalau misalkan saya ganti di sini bukan 0, misalkan 3. Berarti kalau agar dia simetris di sini juga harus 3. Ya, saya ganti di sininya 2. Berarti ini 2, berarti di sini juga harus 2. Nah, kalau C-nya seperti ini, maka C transposnya juga akan berubah. Ini jadi oke, ini jadi 1, 3, 1. Oke, lalu apa? 3, 2, 2. 3, 2, 2, lalu 1, 2, 3. Oke, sama ya. 1, 3, 1 sama, kanan kiri akan sama. Kita lihat bahwa di sini tetap sama dan diagonalnya juga sama 1, 2, 3. Oleh karena itu, maka C ini disebut simetris. Nah, ada juga yang disebut dengan skew simetrik. Atau kalau dalam bahasa Indonesianya simetris miring. Maksudnya seperti apa? A disebut simetrik miring jika A sama dengan negatif A transpose. Jika A sama dengan negatif A transpose. Maksudnya seperti apa? Kalau saya punya matriks seperti ini. Oke. 1, 2, 3 gitu ya. Terus ini 2, 3, 4. Nah, agar dia jadi simetrik, maka haruslah di sini ini 2, berarti yang kesesuaian di sini 2 ya. Lalu di sini 3, berarti di sini 3. Ini 4, berarti di sini 4. Nah, agar dia jadi simetrik miring, makanya ini ya kita ubah jadi oke, ini saya coba ubah ini negatif gitu ya. Kita coba ubah apakah dia jadi simetrik miring atau tidak. Ini apa? 1, min 2, min 3, 2, 2, min 4, lalu apa? Min 3, salah 3 ya. 3, 4, 3. Sepertinya bukan ya. 3, 4, 3. Nah, kita coba cari nih negatif DT, kita coba lihat. Negatif DT jadi apa? Negatif 1, negatif 2, negatif 3, 2, negatif 2, negatif 4, 3, 4, negatif 3. Nah, kita lihat ininya sudah sama. Ininya sudah sama. Oke, sudah sama ya. 2, 3, 4. Atasnya juga sudah sama. Oke. Nah, tapi diagonal utamanya lihat min 1, min 2, min 3 malah tidak sama. D tidak sama dengan negatif D. Berarti yang salah apa? Harusnya di diagonal utama ini agar dia jadi simetrik miring, maka di diagonal utama ini harus sesuatu yang netral. Kalaupun dinegatifkan dia sama. Apa? Sesuatu yang kalau dinegatifkan dia tetap positif sama dengan negatifnya. Ya, dia harus 0. Berarti ini harus 0, 0, 0. Jadi kalau kita punya ini, kita ubah 0, 0, 0. Lalu berarti ini kita ubah Frisian Flag dulu, ini habis. Awalnya miris. Frisian Flag dari susu segar dan coklat. negatif dari 0, 0. Negatif dari 0, 0. Negatif dari 0, 0. Maka kesimpulannya di sini. Kesimpulannya matriks. Karena
Karena D sama dengan negatif D transpose, maka dia simetrik miring. Nah, untuk D-nya ini ya, untuk D-nya yang ini yang baru. Untuk D-nya yang 0, 0, 0, min 2, min 3, min 4 seperti itu. Nah, tandanya simetrik miring adalah kalau ini, kalau diagonal utama di sini 0, 0, 0 di sini adalah 0, lalu kalau ininya kita lihat segitiga bawah itu negatifnya segitiga atas. Boleh negatifnya bermacam-macam, bisa jadi tulisannya misalkan ini min 2 di sini 2, di sini 3, di sini min 3, di sini 4, di sini min 4 gitu. Jadi nggak harus kayak gini semuanya negatif semua, nggak harus. Yang penting ini yang bersesuaian, dia saling negatif seperti itu. Nah, satu lagi, apakah boleh matriks yang bukan bujur sangkar simetrik? Oh, tidak bisa. Simetrik itu syaratnya dia ketika pertama ukuran di A harus sama dengan ukuran A harus sama dengan ukuran matriks A transpose. Kalau dia nggak bujur sangkar, maka misalkan di A ini matriksnya 2 kali 3 gitu ya, barisnya 2, kolomnya 3. Nanti A transpose jadi 3 kali 2. Ini tidak sama dengan. Jadi kalau misalkan 2 kali 3 kan dia memanjang, 3 kali 2 ini. Jadi ini syaratnya adalah matriksnya harus bujur sangkar atau matriks persegi. Sama ini juga syaratnya harus matriks persegi. Jadi kalau ada matriks yang bukan persegi, ditanyakan apakah ini matriks simetrik, langsung jawabannya bukan. Karena dari ukuran saja A tidak sama dengan A transpose. Dari ukuran saja A tidak sama dengan negatif A transpose. Seperti itu ya. Oke, nah sekarang ada beberapa sifat dari matriks transpose. Sifat yang pertama adalah Oke, karena mungkin waktunya terbatas ya teman-teman. Ini masih ada satu penjelasan yang belum dipresentasikan, yaitu uh, produk A transpose dan A transpose A. Karena untuk apa nama siapa Zul ya, untuk Mas Zul yang tidak hadir juga ya Bu, karena kondisinya pekerjaan. Makanya kami dari kelompok 7 hanya menyampaikan metrik-metriknya aja. Demikian dari kami presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya untuk kelompok 7, luar biasa. Alhamdulillah ya, waktu juga sudah mulai malam ya, petang. Eh, boleh semuanya dibuka videonya? Mohon maaf. Mana? Halo? Silakan dibuka videonya. Kita foto bersama yuk. Pak Budi minta tolong bantu ya. Iya, tidak apa-apa Farid. Sudah, Uma? Sudah ya, Sudah. Alhamdulillah. Ya, sudah detail sekali ya untuk kelompok 7 menjelaskannya ya. Eh, walaupun tidak dengan video pun mengerti ya. Tadi Adeliani juga bertanya jika satu kelompok tersebut itu sudah mengerti, apakah diperbolehkan tidak menayangkan video? Diperbolehkan ya jika memang semua rekannya memahami dan memang dianggap sepertinya ini mudah ya. Tapi kalau misalkan kesulitan dalam penjelasan itu diperbolehkan dibantu dengan link YouTube seperti itu diputar. Baik, karena tidak berlama-lama saja ya, karena memang beberapa rekan kalian sudah konfirmasi ada beberapa yang masuk malam ya, yang ada shift-shiftan ya, jadi harus mengundurkan diri ya dari perkuliahan ini.
Kita tutup saja dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Terima alamin. kasih untuk kelompok 7 sudah berusaha. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Uma pamit ya.